Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 8 Mei 2024. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes 16 ayat 12 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika sekolah dasar, saya tuh paling menggemari yang namanya soal ujian pilihan ganda. Tetapi kalau pilihan ganda itu peluangnya kan masih 25%, A, B, C, D, E. Kalau E malah 20% ya. Biasanya A, B, C, D ya. Itu suka sampai hitung kancing, A, B, C, D, A, B. Pilihan terakhir yang dipilih. Namun lebih enak lagi kalau ketika ujian di sekolah dasar itu ada pilihan yang namanya BSBS, benar salah. Ini peluangnya enak, 50-50. Tinggal dinyanyiin aja. Bas bis bus pisang rebus, duit 100 gunung meletus. Nah, itulah yang dipilih ya. Nah, saya kira ketika kita menebak-nebak, kalau betul pun itu hanya sebuah kebetulan saja. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus berfirman, "Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran." Firman Tuhan hari ini ingin menunjuk pada datangnya Roh kebenaran, bukan roh kebenaran. Kebenaran datang, enggak. Tapi roh kebenaran, yakni turunnya Roh Kudus atas para rasul pada peristiwa Pentakosta. Roh kebenaran yang turun atas diri para murid membuat Petrus dan murid-murid lainnya membuka diri dari kurungan ketakutan, kecemasan, dan rasa khawatir sebagai pengikut Kristus. Mereka bersaksi akan Yesus yang bangkit, dan inilah istimewanya. Mereka bicara pakai bahasa sehari-hari mereka, yakni bahasa Aramaik. Namun orang-orang mendengar dari seluruh penjuru bangsa mendengar dalam bahasa-bahasa mereka masing-masing. Mereka dapat menangkap setiap maksud yang para murid wartakan itu. Inilah bahasa roh, bahasa universal yang bisa dimengerti. Sahabat setia Glory yang dikasihi Tuhan, kesaksian roh kebenaran adalah untuk mewujudkan pengertian kepada para pendengar. Untuk itu, setelah peristiwa kenaikan Tuhan nanti, besok yang akan kita rayakan setelah peristiwa kenaikan Tuhan, mulai dari tanggal 10 sampai dengan 18 Mei,
kita akan mendoakan novena Roh Kudus. Kita akan mohon agar Roh Kudus yang sebagaimana dijanjikan oleh Yesus turun dan tinggal dalam diri kita, dalam pribadi-pribadi kita. Ada 7 karunia Roh Kudus dan ada 9 buah roh. 7 karunia Roh Kudus yang akan kita mohonkan adalah roh kebijaksanaan atau sapiensia, roh pengertian atau intelektus, roh nasihat atau konsilium, roh keperkasaan atau fortitude, roh pengenalan akan Allah, siensia, roh kesalehan, pietas, dan takut akan Allah atau timor domini. Dan ada 9 buah roh yang biasa saya mengingatnya dengan nyanyian yang mengatakan begini. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semoga 7 karunia Roh Kudus dan 9 buah roh hadir dalam diri kita, hingga akhirnya kita yang diresapi oleh Roh Allah berani bersaksi di tengah kehidupan. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.